hari Minggu untuk kita semua ya. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pada ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Angel sebagai liturgos dan Kak Vinka sebagai pembawa firman. Teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Saat teduh selesai, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan, suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta-Mu yang agung. Teman-teman semua, mari kita semua berdiri, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu Hari yang Mulia. Teman-teman semua, marilah kita mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Juga berkati Kak Vinka yang akan membawakan firman-Mu, dan juga berkati adik-adik layan ya Tuhan agar dapat menerima dan menerapkan firman yang mereka dengar. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Teman-teman semua, mari kita bermazmur. Kita akan membaca mazmur yang terambil dari Mazmur 146 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 10. Kak Angel akan bacakan untuk kita semua. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah, Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya.
Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Tegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-menurun, haleluya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman yang akan kita dengarkan pada hari ini, mari kita bernyanyi dari PKJ 15, Persiapkan Hati Tuhan. Disampaikan oleh Kak Finka. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami kembali melaksanakan ibadah PT Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang ada daripadamu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat kami aplikasikan setiap harinya. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-43 ayat 1-14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku, jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana.
sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan saksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripada daku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas dari kitab Kejadian yang berfokus pada pasalnya yang ke-43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Nah, di mana bacaan ini menceritakan tentang kepergian saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Nah, dijelaskan pada ayatnya yang pertama, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Nah, pada saat itu tanah Kanaan sedang dilanda oleh kelaparan yang sangat hebat. Nah, persediaan makanan pada saat-saat itu sudah sangat hampir habis, sudah tidak bersisa lagi. Nah, jadi adik-adik Yusuf ini harus pergi ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf ini harus pergi ke Mesir untuk membawa persediaan makanan kembali. Nah, hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa apa yang pernah Yusuf sampaikan sebelumnya kepada Firaun, bahwa tentang makna mimpinya, setelah 7 tahun kelimpahan akan ada 7 tahun kelaparan. Nah, di ayat ini sudah ditegaskan bahwa tanah Kanaan akan dilanda kelaparan yang hebat setelah 7 tahun mengalami kelimpahan. Nah, pada ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh terjadi dialog antara Yakub dan anak-anaknya, khususnya Yehuda, mengenai permintaan Yusuf yang mengharuskan mereka membawa Benyamin. Kita bisa lihat bahwa Yehuda menyampaikan kepada Yakub bahwa Benyamin harus juga ikut ke Mesir gitu. Nah, Yusuf sangat rindu terhadap Benyamin, saudaranya itu. Jadi dia pun ingin memastikan bahwa Benyamin itu masih hidup. Namun dalam dialog itu ditegaskan bahwa terjadi penolakan oleh Yakub, di mana Yakub sendiri sangat mengasihi Benyamin. Yakub masih trauma, masih teringat oleh kejadian masa lalu tentang kejadian Yusuf. Nah, jadi saat Yehuda meminta izin kepada Yakub untuk membawa Benyamin pergi, Yakub merasa berat hati. Nah, penolakan Yakub atas permintaan itu menunjukkan bahwa ia sangat mengasihi Benyamin sebagaimana dia menyayangi Yusuf. Nah, karena Yusuf dan Benyamin ini adalah anak dari Rahel, ya, istri yang begitu dikasihinya. Yakub merasa bahwa permintaan membawa Benyamin ini adalah malapetaka bagi dirinya yang sudah berlanjut usia. Perasaan trauma, kehilangan Yusuf masih sangat membekas dalam diri Yakub. Jadi Yakub ini masih merasa takut, masih merasa khawatir, masih merasa trauma, atau zaman sekarang tuh disebutnya Yusuf mempunyai trust issue. Kalau
kalau sesuatu malapetaka atau sesuatu yang tidak ia inginkan akan terjadi seperti kejadian di masa lampau. Nah, pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10 menjelaskan bahwa lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Nah, di ayat yang 8-10 ini menjelaskan Yehuda sudah memberikan penegasan, hingga memberikan jaminan kepada Yakub bahwa Benyamin akan tetap aman, Benyamin akan tetap pulang kembali kepada Yakub. Nah, Yehuda bahkan bersedia untuk menanggung dosa apabila terjadi apa-apa terhadap Benyamin. Nah, Yehuda juga mengerti, paham betul. Yehuda juga belajar dari pengalaman masa lalu bahwa perlakuan Yusuf membuat ayah mereka bersikap seperti demikian. Yehuda juga berusaha meyakinkan Yakub untuk dapat mengizinkan Benyamin pergi ke Mesir dan mempercayakan pada dirinya. Nah, Yakub nih masih bimbang, masih khawatir, lepasin gak ya Benyamin ini pergi bersama dengan Yehuda. Tapi di sini Yehuda memberikan jaminan, berjanji dan hingga penegasan bahwa Benyamin ini akan tetap selamat, Benyamin akan tetap aman. Nah, karena itu tadi Yakub memiliki kejadian di masa lampau yang sangat menyakitkan, sehingga Yakub merasa takut untuk melepaskan Benyamin, takut kejadian seperti Yusuf terulang kembali. Nah, jadi Yakub di sini memiliki trauma yang sangat membekas di hatinya. Yakub memiliki itu tadi trust issue yang sulit untuk dihilangkan, memiliki rasa khawatir terhadap masa depannya, apakah ini akan terjadi seperti di masa lalunya kembali. Nah, di sini juga Yehuda akhirnya berusaha meyakinkan Yakub untuk dapat mengizinkan Benyamin pergi ke Mesir dan mempercayakannya pada dirinya. Pada ayatnya yang ke-11 hingga 13, Yakub akhirnya mengizinkan Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Yakub memilih untuk menurunkan egonya, lebih memilih untuk menurunkan tensi perdebatannya dengan anak-anaknya. Nah, dari sini juga Yakub belajar untuk lebih melepaskan rasa khawatir, melepaskan sedikit rasa trauma yang pernah dialaminya di masa lalu. Meski itu pun tidaklah mudah ya teman-teman. Kita bisa baca di sini bahwa sebenarnya hati Yakub ini sangat berat sekali untuk melepas Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Bahkan di ayatnya yang ke-10 dikatakan, jika kita tidak berlambat-lambat maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Nah, jadi saking lamanya Yakub ini berpikir galau apakah Benyamin ini ikut pergi bersama saudara-saudaranya, itu kan pasti memakan waktu ya, karena beliau juga mengambil keputusan itu mungkin karena teringat kejadian masa lalu, jadi masih berpikir-pikir lepasin gak ya, ragu, mengalami keraguan dalam hatinya apakah Benyamin ini bisa dilepaskan, diizinkan pergi bersama saudara-saudaranya. Nah, sampai dikatakan maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Maksudnya ya kalau tidak berlama-lama mikir mungkin kami udah balik lagi gitu. Nah, tapi karena kekhawatiran dalam diri Yakub untuk melepaskan Benyamin untuk pergi bersama saudara-saudaranya ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya Yakub merendahkan tensi perdebatannya, merendahkan egonya, dan mengizinkan Benyamin ikut pergi bersama dengan saudara-saudaranya. Meskipun kita tahu bahwa mungkin berat hati dalam hatinya berat melepaskan Benyamin untuk pergi bersama saudara-saudaranya. Nah, yang menarik juga pada ayat yang 11 sampai 13 adalah pada bagian ayat ini diperlihatkan mengenai kecerdikan Yakub yang masih nampak terasa dengan mengatur strategi agar anak-anaknya membawa persembahan berupa hasil bumi yang terbaik dan uang pembayaran 2 kali lipat, serta mengembalikan uang yang dulu pernah dikembalikan oleh Yusuf di karung mereka. Dan pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa
Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Nah, akhirnya pada ayat yang ke-14 ini Yakub penulis menunjukkan bahwa alasan Yakub memutuskan Benyamin pergi adalah bahwa Yakub sadar bahwa dia punya pengharapan di dalam Allah. Di ayat yang ke-14 ini ingin menjelaskan bahwa akhirnya Yakub berserah kepada Tuhan. Yakub kembali menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menyerahkan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan terus melindungi Benyamin dan saudara-saudaranya yang lain hingga kembali ke tanah Kanaan. Nah, Yakub sadar benar bahwa dia punya pengharapan di dalam Allah. Ia menaikkan pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa agar anak-anaknya memperoleh belas kasihan. Di tengah situasi yang sangat mendesak, juga di tengah-tengah kekhawatiran akan keselamatan Benyamin dan seluruh anak-anaknya, Yakub tetap mengimani bahwa pertolongan sejati asalnya hanya dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, pada ayat yang ke-14 ini ingin menjelaskan bahwa Yakub berserah penuh kepada Tuhan. Yakub sedikit melupakan masa lalunya, sedikit melupakan rasa khawatirnya, dan berpengharapan kepada Allah di surga, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menuntun anak-anaknya, terutama Benyamin beserta saudara-saudaranya, untuk kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Nah, teman-teman, dari kisah yang kita baca pada pagi hari ini, kita dapat melihat bahwa Yakub di sini memiliki rasa khawatir, rasa takut, rasa trauma, galau dalam mengambil keputusan akibat yang disebabkan oleh trauma di masa lalu. Nah, untuk melepas Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Jadi Yakub itu merasa khawatir, nanti kejadian seperti Yusuf terjadi lagi enggak ya? Apalagi saat ini Yakub sudah tua, sudah lanjut usia. Nah, dia takut kejadian di masa lampau terjadi kembali pada saat ini. Nah, Yakub masih memiliki rasa takut pada kejadian di masa lalu, masih trauma dengan kejadian di masa lalu, sehingga ia jadi galau, bimbang, khawatir, dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman teruna dan teruni pernah mengalami ya masa-masa seperti itu, pernah berada di posisi Yakub. Teman-teman mungkin memiliki rasa khawatir yang berlebihan, entah itu tentang masa depan, tentang studi, tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin di rumah takut untuk menghadapi masa yang akan datang akibat pernah mengalami kejadian pahit di masa lalu. Nah, entah itu kekecewaan atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang sehingga membuat teman-teman itu merasa trauma, teman-teman merasa takut untuk berada kembali di situasi seperti yang ada di masa lampau tersebut. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa setiap manusia pasti pernah mengalami hal tersebut, mengalami luka di masa lalu, atau mempunyai kenangan pahit di masa lalu. Tapi di sini, teman-teman teruna dan teruni, kita diminta untuk tidak terpaku oleh masa lalu kita. Bukan hanya teruna-teruni saja, tapi juga mungkin untuk kakak-kakak lainnya juga, kita jangan terpaku oleh masa lalu. Jangan menjadikan masa lalu sebagai patokan kita untuk berjalan ke depan. Tapi masa lalu itu ada untuk kita belajar dari masa lalu tersebut. Kita di masa lalu ada itu kan untuk dijadikan pengalaman, untuk dijadikan pembelajaran. Jadi teman-teman tahu gitu, oh kalau saya berbuat seperti ini, di kemudian hari saya tidak boleh berbuat seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran untuk kita melangkah ke depan gitu. Dalam menghadapi situasi seperti itu, kita juga diminta untuk tetap berjalan ke depan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Jadi mungkin ya memang tidak gampang untuk beranjak kembali dari masa lalu yang pahit itu. Mungkin di sekolah teman-teman pernah memiliki masalah dengan temannya atau masalah dengan gurunya dan sebagainya, yang membuat hati teman-teman itu takut, khawatir, galau, dan sebagainya. Nah, tapi kita harus tetap melangkah ke depan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Apalagi kalau misalnya kenangan pahitnya itu akhirnya menimbulkan ya trust issue kita sendiri ya teman-teman. Misalnya
kita punya kenangan pahitnya di masa lalu. Terus kita pernah percaya kepada orang gitu kan, kita pernah percaya kepada teman kita, bestie kita lah ya, kalau teman-teman zaman sekarang bilang kan, kita pernah percaya terus tiba-tiba dihianati nih oleh temannya kan, kita dibohongin atau lain sebagainya. Akhirnya kita punya trust issue sendiri kan, aduh nanti kalau aku percaya sama orang lagi, kira-kira aku dibohongin lagi nggak ya, kira-kira kejadian di masa lampau yang pernah aku alamin itu terjadi lagi nggak ya. Nah pasti teman-teman ada perasaan seperti itu kan, meskipun itu sudah bertahun-tahun yang lalu terjadi, tapi pasti rasa trauma itu tetap masih ada. Nah itu tidak gampang memang untuk dilupakan, tapi bukan berarti kita harus berada di masa lalu tersebut. Kita juga harus melangkah ke depan dan tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Nah di umur-umur teman-teman yang sekarang pasti juga sering mengalami rasa khawatir yang cukup hebat nih ya. Dalam hal kecil aja, misalnya kita mau presentasi nih ke depan sendiri nih kan, presentasi sendiri ya, untuk mempresentasikan tugas di depan, pasti kan deg-deg kan hatinya, atau pasti takut, aduh aku bisa nggak ya, kadang meragukan diri sendiri karena mungkin sebelumnya teman-teman pernah gagal dalam melaksanakan presentasi ke depan kelas. Nah itu juga bukan dijadikan patokan sebagai wah nanti kalau aku gini lagi pasti gagal lagi nih. Nah tidak, tapi dari kegagalan sebelumnya itulah kita dituntut untuk belajar, oh saya gagal karena ini, saya gagal karena ini. Nah dari kegagalan itulah kita belajar untuk lebih baik dan tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya sudah belajar dari masa lalu saya ingin menjadi yang lebih baik. Tuhan tuntun, kiranya apapun yang terjadi biarlah Tuhan, rencana Tuhan saja yang terjadi. Jadi kita serahkan semua khawatir kita, semua rasa takut kita, semua rasa galau kita kepada Tuhan. Nah jadi saat kita sudah melewati masa pahit itu, ya pasti kita akan nangis ya, apalagi umur kita pasti nangis, kita pasti sedih, kita mungkin merasa terpuruk banget, tapi bukan berarti kita tetap berada di masa-masa sulit itu. Kita harus bergerak maju ke depan dengan tetap berpengharapan kepada Allah. Nah teman-teman, saat kita sudah mengalami masa-masa pahit dan luka di masa lalu itu, kadang kita lebih menutup diri kan, kita lebih, ya misalnya tadi kita dihianati oleh teman kita dibohongi oleh teman kita, pasti kita lagi merasa, aduh aku males deh dengar kata orang lagi, aku males deh dengar janji-janji orang lagi, pasti hal itu ada kan dalam diri kita. Nah jadi kita juga susah untuk mendengar nasihat dari orang lain. Mungkin kita dihianati nih oleh teman kita yang satu, tapi teman kita yang lain akhirnya memberikan masukan kan untuk kita, tapi kita jadi apa ya, kayak males gitu dengerin nasihat orang, karena kita sendiri juga, aduh ini pasti orang sama aja nih kayak yang itu, ini orang pasti juga sama aja, pasti kan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita juga susah untuk menerima masukan orang lain, malah kadangkala kita jadi keras kepala dan tidak mau diatur. Jadi kita pengennya nih yang di kepala kita aja, yang di pikiran kita aja yang kita lakuin. Nah padahal dari sini juga kita harus belajar untuk lebih terbuka, sedikit terbuka dan menerima masukan dari orang lain. Jadi kita tahu mungkin hati kita lagi tidak stabil atau tidak mau mendengar masukan orang lain, tapi bolehlah sedikit terbuka untuk hati kita sedikit terbuka menerima masukan-masukan dari orang lain. Seperti pada yang disampaikan, balik lagi ke ayat 10 tadi, jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Nah, jadi karena Yakub ini masih merasa khawatir, masih merasa galau, masih merasa takut akan kejadian di masa lampau, dan dia jadi berpikirnya nih lama gitu, galau dia, boleh nggak ya Benyamin ikut, aman nggak ya. Nah kita juga seperti itu kan teman-teman, kadang kita tuh karena memiliki trauma di masa lalu, jadi kita susah untuk membuka diri kita kembali kepada orang-orang. Kita lebih menutup diri karena merasa takut, ini benar ini orang ini benar nggak ya, nanti kejadian lagi kayak dulu nggak ya. Nah kadang kita secara tidak sadar kita seperti itu, malah kadang kita lebih keras kepala lagi, kita lebih menutup diri dan hanya ingin diri kita aja yang benar gitu loh. Nah seringkali kita juga berpikir karena kita merasa khawatir, bahkan takut apa yang kita kerjakan tidak memuaskan, padahal sebenarnya tuh ya
nggak juga gitu, belum tentu itu tuh tidak memuaskan. Kadang kan kalau kita mau ulangan atau kadang kita mau mengerjakan sesuatu yang mungkin sulit, kadang kita tuh udah takut duluan, kita udah khawatir duluan gitu kan, kita tuh mikirnya tuh terlalu jauh gitu ke depan karena hal-hal negatif tuh udah masuk dalam otak gitu. Kayak misalnya tuh ini nih bakal bagus nggak ya ini atau nanti kalau misalnya aku nggak bisa gimana. Nah kadang malah jadi meragukan diri sendiri gitu teman-teman, padahal tuh kadang apa yang kita takutin malah nggak terjadi gitu. Nah biarlah kita untuk terus tetap berharap pada Tuhan, membiarkan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita, dan kuatkan hati kita untuk bangkit dari masa lalu. Mungkin saat ini teman-teman punya luka di masa lalu, kakak-kakak lainnya juga mungkin punya luka di masa lalu atau kenangan yang pahit. Mari kita pelan-pelan bangkit, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Termasuk kakak juga mungkin di masa lalu pernah punya luka, pernah punya kenangan pahit. Mari kita sama-sama bangkit dari masa lalu. Jangan jadikan masa lalu sebagai patokan kita, jangan jadikan masa lalu sebagai penghambat kita untuk maju ke depan, tapi biarkanlah masa lalu menjadikan pembelajaran dan memberikan pengalaman yang berharga untuk kita semua. Tetaplah berjalan bersama Tuhan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita buka hati kita, biarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, dan janganlah kita terjebak dalam pengalaman pahit kita di masa lalu. Tapi biarlah apa yang terjadi di masa lalu membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, dan biarlah kejadian di masa lalu memberikan pembelajaran yang berharga untuk di kemudian hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, untuk merespon firman yang telah kita dengarkan, mari kita mengangkat pujian yang terambil dari Kitab Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah PT pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak Layan dapat diaplikasikan oleh teman-teman pada kegiatan sehari-hari. Biarlah kiranya trauma yang kami punya, rasa khawatir yang sering kami alami, biarlah kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah kami agar tetap terus berpengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, di tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau boleh berikan kekuatan kepada pemerintah untuk tetap dapat stabil mengatur masyarakatnya Tuhan. Berkati juga perekonomian yang ada di negeri kami Tuhan. Kiranya Kau jaga tetap stabil demi kelangsungan nasional Tuhan. Berkati juga gereja dan pelayanan kami ini Tuhan. Kiranya pelayan-pelayan gereja dapat terus melayani Tuhan dengan penuh semangat meskipun di situasi pandemi COVID-19 seperti ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna Tuhan. Walaupun kami saat ini masih menjalani ibadah secara online, kiranya Kau tetap berikan semangat kepada teruna-teruni yang mengikuti dari rumah untuk tetap ikut ibadah PT setiap minggunya Tuhan. Kau berkati juga kakak Layan yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami semua kekuatan untuk tetap melayani
meskipun dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati juga mungkin teman-teman adik layan yang akan melaksanakan ulangan pada masa sekolahnya Tuhan. Kau berikan ia kekuatan, Kau berikan ia kelancaran Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan yang kami landaskan hanya ke dalam tangan anak-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Angel mau ingatkan, untuk persembahannya nanti, teman-teman semua bisa masukkan kolektenya ke dalam amplop, dan kemudian nanti di amplopnya dituliskan nama dan PL KTP. Kemudian teman-teman bisa titipkan pada orang tua untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan pada ibadah hari Minggu. Nah teman-teman, mari kita memberikan persembahan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15 yang berbunyi, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 460, Hidup Kita yang Benar. berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi telah kami berikan juga persembahan, berkati dan sertai persembahan itu agar dapat berguna bagi pelayanan gerejamu ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam warta Pelkat Persekutuan Teruna. Untuk yang pertama, terima kasih kepada Kak Vinka yang telah membawakan firman pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman PT semua yang telah bergabung bersama di ibadah hari Minggu Persekutuan Hari Teruna pada pagi hari ini.
Kak Injil akan memberikan pengumuman untuk tanggal 30 Januari 2022 ibadah hari Minggu Persekutuan Terunanya itu ditiadakan ya teman-teman. Tetapi kami pengurus dan pelayan mengundang teman-teman semua untuk hadir dan mengikuti ibadah hut syukur Persekutuan Teruna yang ke-39. Itu jam 9.30 ya teman-teman. Jangan lupa hadir. Hari ini hari spesial untuk dirimu. Bertambah 1 tahun untuk usiamu. Bertambah lagi, bertambah untuk dewasa. Temukan jati diri untuk lebih berarti. Buanglah jauh jalan pikiran anak kecil. Jaga emosi dan juga amarahmu. Patuhi nasihat kedua orang tuamu. Ku sangat tahu dirimu masih amat labil. Mungkin saat sekarang waktu yang tepat. Tentukan tujuan, raihlah impian. Sekian warta Teruna pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita mengangkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 427, Suka Menuturkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah PT pada minggu pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah PT pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat kami terapkan dalam kehidupan teruna-teruni kami setiap harinya Tuhan. Biarlah masa lalu dapat kami jadikan pembelajaran untuk terus melangkah ke depan dan penuh pengharapan kepada Tuhan saja. Biarlah kami tidak lagi merasakan trauma, khawatir, galau dalam mengambil keputusan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami ingin kembali melaksanakan aktivitas kami Tuhan, kiranya Kau berkati dan Kau sertai Tuhan. 1 minggu ke depan kiranya kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Sekarang kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami Tuhan, Kau berkati dan sertai kami selalu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman semua, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Vinka dapat kita semua aplikasikan dalam hidup kita. Sampai ketemu di minggu depan di Hut Syukur PT ke-39. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.
kebenaran dan kota berlindungan. Ku masa ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya kata lagi. Tuhanlah kekuatanku.